Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Anissa Humaira atau Bu Ica sebagai selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Molekuler. Perkenalkan, nama aku Gadis Siti Ataina dengan NIM 23 11 20 104 dari program studi Bioteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Teman-teman tahu nggak sih bahwa manusia dewasa kehilangan 7.000 sel setiap harinya karena apoptosis loh. Jadi, apoptosis itu apa ya? Dan peran pentingnya untuk kita itu apa? Yuk simak video ini sampai habis ya. Baik teman-teman, di sini aku bakalan jelasin tentang mekanisme kompleks dalam regulasi Caspase 9, kunci pembuka pintu apoptosis. Apa itu apoptosis? Apoptosis, yang juga dikenal sebagai kematian sel terprogram, adalah proses fisiologis di mana sel-sel tua, sakit, atau berlebihan menghancurkan diri sendiri sehingga memungkinkan sel-sel baru, muda, dan sehat untuk menggantikannya. Proses dari apoptosis sendiri, yang pertama itu adalah sel yang rusak, stres atau dipicu oleh sinyal tubuh memulai apoptosis. Kedua, sel mulai menyusut dan membentuk gelembung protein diaktifkan untuk memecah komponen sel. Ketiga, enzim pemecah nukleus dan sel memancarkan sinyal untuk menarik makrofag. Keempat, sel terpecah menjadi beberapa bagian kecil berisi komponen-komponen sel dan nukleus yang hancur. Terakhir, makrofag mengenali bagian-bagian sel dan mengeluarkannya dari tubuh. Apoptosis sendiri itu berperan penting dalam menghilangkan sel-sel yang rusak nih teman-teman. Contohnya seperti apoptosis patologis dapat terjadi jika DNA rusak. Di luar perbaikan dalam apoptosis, sel dipecah dari dalam oleh protein yang disebut basic caspase. Agar terjadi apoptosis, basic core ini terlebih dahulu diaktifkan. Lalu, caspase aktivitas dapat terjadi melalui dua jalur nih teman-teman, yaitu ada jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik. Untuk jalur ekstrinsik sendiri dimulai dengan ligan ekstraseluler seperti CD95L atau FASL, protein yang berhubungan dengan FASL dengan dominan kematian, berikatan dengan caspase inisiator. Caspase yang diaktifkan selanjutnya mengaktifkan caspase eksekutor termasuk caspase 3. Selanjutnya ada jalur intrinsik. Jalur intrinsik diaktifkan oleh presence stress cell, istirahat sel, gangguan siklus sel, atau hipoksia. Stimulus ini menginduksi faktor proapoptotik termasuk sitokrom C yang terlepas dari membran mitokondria permeabilis. Sitokrom C berikatan dengan faktor pengaktifan protease apoptotik 1 atau AFAF1 untuk membentuk apoptosen yang menargetkan caspase 9 dan mengaktifkannya. Caspase 9 mengaktifkan caspase efektor termasuk caspase 3. Jadi, yang aku akan bahas di sini adalah regulasi untuk caspase 9. Apa itu caspase 9? Itu merupakan protease yang terdapat di mana-mana dan ditemukan diekspresikan secara konstitutif dalam berbagai jaringan manusia, janin, atau dewasa. Berikut merupakan regulasi ekspresi gen dari caspase 9. Setelah pelepasan sitokrom C dari mitokondria, kompleks multimerik seperti roda hepatermik apoptosem diinduksi dan disusun oleh apop1 dan procaspase 9. Faktor-faktor seperti ATP dapat menghambat proses ini dengan secara langsung menghambat interaksi antara apop1 dan sitokrom C. Perekrutan procaspase 9 ke apoptosem dihambat oleh tuncan nih teman-teman dan distimulasi oleh NAC atau DEFCAP. HX1 dapat menghambat aktivitas
caspase 9 sehingga menekankan apoptosis pada miosit jantung. Fosforilisasi langsung pada THR125 oleh ERKI1 atau 2, yaitu sinyal pertumbuhan atau bertahan hidup. CDK1 siklin B1 dalam mitosis dan dalam perkembangan dan pada stres hiperosomatik menghambat aktivitas CPEC9. Selanjutnya, PKC juga menghambat fosforisasi caspase 9 pada sel 144 yang disebabkan oleh stres hiperosmotik. Lalu, AKT sebagai protein kinase ini nantinya menekan aktivitas caspase 9 sebagai respon terhadap sinyal pertumbuhan atau kelangsungan hidup ekstraseluler. Lalu interaksi dari HBIXP sama XIAP itu dengan survivin menghambat aktivitas caspase 9 melalui mekanisme yang berbeda. Jadi dibagi mekanismenya itu berbeda-beda teman-teman. Lalu PKA tampaknya nanti menghambat perekrutan caspase 9 ke apoptosum daripada efek penghambatan pada aktivitas caspase 9. CK2 menfosforisasi caspase 9 pada SER 348 untuk melindungi dari pembelahan caspase 8. Selanjutnya, nitrolisasi caspase 9 oleh donor NO menunjukkan penghambatan pembelahan pro-caspase 9 dan akibatnya mengalami apoptosis. Sebaliknya, fosforisasi pada TYR153 oleh si HBL merangsang aktivitas caspase 9. Nuklein merekrut dan mengangkut apoptosum saat merespon apoptosis yang disebabkan oleh stres. Jadi ini merupakan regulasi ekspresi gen dari caspase 9. Selanjutnya tampaknya ada hubungan antara apoptosis dengan miRNA dan dengan caspase 9 nih teman-teman. miRNA atau mikroRNA terdiri dari molekul RNA peraturan non-coding kecil yang terlibat dalam pengaturan beberapa proses seluler penting seperti apoptosis, pengembangan, dan diferensiasi. Karena kepedulian mereka terhadap peraturan apoptosis, miRNA yang diidentifikasi terlibat dalam penargetan caspase 9. Hingga saat ini hanya 3 miRNA termasuk miRNA 24A, miRNA 5825P, dan miRNA 23 yang ditemukan untuk menekan aktivitas caspase 9 yang menghasilkan blok apoptosis di mitokondria. Jadi, untuk miRNA itu memiliki peran yang penting dalam penargetan caspase 9 ya teman-teman. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat diambil adalah caspase 9 merupakan elemen pesinyalan penting yang mengatur proses komitmen apoptotik dan fitur pengaturan untuk modulasi diskrit aktivitas caspase 9 oleh berbagai peristiwa intran dan antar molekul menentukan peran penting caspase 9 dalam mempertahankan seluler yang sesuai. Dalam apoptosis sendiri, apoptosis itu memahami fungsi jalur ekstrinsik dan intrinsik teman-teman, serta caspase sama cascade memungkinkan merancang terapi yang ditargetkan berdasarkan regulasi apoptosis yang lebih baik. Berikut merupakan sumber bahan bacaan yang aku baca dari beberapa jurnal, ada 4 jurnal yang aku baca untuk melengkapi tentang apoptosis dan caspase 9 sendiri. Mungkin itu teman-teman untuk pembahasan dari apoptosis mengenai protein yang aku pilih, yaitu caspase 9. Semoga teman-teman paham apa yang aku jelaskan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.